Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gimbong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Ya, sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, agenda serba-serbi part 3 di kebun ground bonsai. Ada banyak sekali nanti kegiatan yang saya mau lakukan, mulai dari pemilihan bahan bonsai untuk budidaya cangkok, kemudian panen dan pengerjaan bahan-bahan bonsai yang mungkin ada beberapa juga yang sudah saya polybag, nanti siap untuk dipanaskan, dan mungkin agenda yang lain banyak sekali ya. Ini nanti saya mau kerjakan. Mudah-mudahan ini nanti apa yang saya lakukan selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Ini untuk agenda yang kemarin ya, saya sudah update videonya untuk teman-teman, dimana saya sudah berbagi cara membuat pupuk cair dengan biaya yang sangat irit di kantong, dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Untuk teman-teman, updatean semalam, kalau pengen tahu lebih detailnya bagaimana cara pembuatan pupuk cair dan cara pemupukannya seperti apa, bisa simak nanti videonya. Insya Allah nanti saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Oke, untuk agenda pertama saya mau melakukan cek dulu ya di lahannya. Mungkin saya akan lakukan pemilihan bahan budidaya cangkok. Sudah ada bahan bonsai sancang, untuk di bawahnya memang saya lakukan program juga. Ini untuk posisi tanamnya di pinggir got ya, untuk jalan air keluar dari kamar mandi di pinggiran. Saya mau untuk memilih beberapa bahan budidaya cangkok. Memang sudah saya persiapkan sejak awal ya. Di sini nampak terlihat ada beberapa bahan yang kemarin sempat saya update juga untuk pengerjaan ini. Jadi saya memang luruskan ke atas biar nanti akar bisa keluarnya keliling. Di sini juga ada bahan yang siap panen. Untuk updatean ini juga pernah saya ambil videonya untuk teman-teman pas pemilihan bahan cangkok. Saya mau awali untuk kegiatan hari ini budidaya cangkok dulu ya, untuk bahan bonsai sancang. Mungkin akan saya kupas dulu nanti untuk pembungkusannya selang waktu. Oke, saya ada 1, 2, 3, ada 4 bahan di sini nanti mau saya lakukan budidaya cangkok. Pas banget di atas subur ya, nanti untuk akar keluar akan lebih cepat. Alhamdulillah di sini ada 4 bahan yang sudah saya pilih untuk budidaya memperbanyak bahan bonsai sancang. Pas banget untuk kokopitnya lagi kosong ya hari ini. Jadi sambil menunggu ada temen, nanti sepertinya nanti sore kalau nggak siang mau antar kokopit ke rumah. Nah, sebenarnya untuk teknik cangkok seperti ini, kalau kita diamkan sedikit agak lama 1 minggu baru lakukan pembungkusan, malah akan lebih cepat ya. Jadi untuk kambium yang di sini sudah mulai jalan, baru kita bungkus, sebenarnya akan lebih cepat untuk akar keluar dan maksimal. Oke. Di sebelahnya ada, saya cek tadi, bahan bonsai sancang yang siap untuk turun cangkok. Akan saya cek, saya perlihatkan untuk teman-teman seperti apa untuk bahannya. Bahan dasar bawahnya ini sebenarnya sudah siap untuk pelebaran dinding groundnya. Ini kemarin saya tanam dari kecil sepuntung rokok. Untuk dinding groundnya saya
memanfaatkan bekas karung pakan kucing ya. Saya lipat jadi dua. Untuk bahannya seperti apa, siap untuk mungkin bisa juga dibikin mame small, tapi ini nanti rencana kayaknya pohonnya sehat akan saya bikin besar ya nanti. Untuk batang utamanya saya pengen perbesar. Untuk budidaya cangkoknya di atas ada dua bahan yang rencana nanti mau saya eksekusi panen. Jadi saya pemilihan bahan dimana daripada kita buang begitu saja, saya perbanyak, saya manfaatkan. Sudah siap untuk dipanen, ada dua, yang satu di bawah. Cek ke bahan yang lain untuk cangkokan sudah ready apa belum. Ini belum siap kayaknya. Nah, ini juga kayaknya belum ada 1 minggu yang lalu saya lakukan cangkok. Belum siap juga. Oh, masih ada 2 lagi di sebelah sana. Kan saya cek sudah akar apa belum ya. Nah, ini yang di tanpa saya program ya, buat indukan saja, buat budidaya cangkok. Pas di pinggir parit ini aliran banyu di sebelahnya, jadi sekalian buat pengaman tanah biar tidak longsor. Oh, terlihat nampak ya, sudah akar. Alhamdulillah ada 2 bahan di sini. Sudah siap untuk eksekusi panen. Empat bahan saya kondisikan panen cangkok ya. Ini agak sedikit lumayan besar ya. Kalau yang dulu memang saya awalnya dari kecil-kecil cangkok saya tanam dan mulai jadi besar, kemudian cabang-cabangnya saya pilih. Karena dulu saya dari kecil-kecil, karena dulu juga belum punya ya. Nah, ini keseluruhan sudah saya lakukan pruning dan sengaja saya ikat pakai tali rapiah ya, karena tahu sendiri untuk bahan sancang sendiri tentunya karakter tumbuhnya, cabangnya membentang ke kanan ke kiri, dan saya kondisikan dengan pengikatan naik ke atas. Tip untuk teman-teman, biasa teman-teman menemukan pas budidaya cangkok akarnya tidak maksimal. Saya ambilkan satu contoh ya, satu bahan sebagai contoh. Terbiasa teman-teman kalau budidaya cangkok itu kadang akarnya keluar sebelah. Karena apa? Posisi pas cangkoknya posisi sedikit miring seperti ini, dan pasti untuk akar yang keluar yang paling cepat di sini. Nah, terus di sini belum keluar akar. Tipnya untuk teman-teman, kalau panen dari cangkok jangan langsung tanam di polybag. Kita pruning keseluruhan, kita taruh tempat yang teduh yang sejuk, kondisikan media tanam kokopit tetap terjaga kelembapannya, basah jangan sampai kering. Nah, seandainya posisi seperti ini terus akar full yang keluar di bawah sini, di sini kosong, dibalik ya teman-teman, posisinya berdiri agak dimiringkan ke sebelah sana gini. Jadi posisi akar yang tumbuh, yang pas posisi dari panen cangkok di sini, yang di sini yang belum keluar, kita berdirikan miring begini kurang lebih 1 minggu atau bahkan lebih. Kita nanti cek secara berkala. Yang penting kondisikan untuk pengontrolan media tanam kokopitnya selalu lembab basah, jangan terlalu basah banget, dan jangan ditaruh di bak yang ada media tanam kokopit. Nah, karena apa? Kalau penaruhan dengan posisi miring seperti ini, kita kasih di baknya kasih kokopit, kita timbun sekian, nanti akar yang di sini akan mengembang keluar ya. Jadi kita setakan akar di sini, nanti akar di sini bisa menyusul. Saya pernah praktek, saya juga pernah berbagi untuk teman-teman, dan hasilnya seperti apa saya pernah update. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, atau insya Allah nanti saya lampirkan linknya di bawah deskripsi.
Oke, untuk kegiatan berikutnya kali ini saya mau untuk mempersiapkan ini, nanti mungkin besok akan saya tanam, mempersiapkan tempat dulu. Kita cek untuk tempat yang nanti mau saya bikin penanaman bahan ini, karena masih ada bahan bonsai waru sekitar 40 batang ya, yang rencana mau saya tanam di lahan ground. Untuk tempatnya mungkin besok saya tanam di sini ya. Nah, seperti biasa, jadi ini juga untuk tip teman-teman ya, penanaman bahan budidaya cangkok yang di kebun, seandainya kita panennya banyak, sebagai contoh ini mungkin menjadi inspirasi ya untuk teman-teman. Saya pemancangnya seperti ini. Untuk penanaman saya kasih tiang ya. Ini ada tiang di sebelah kanan dan kiri jauh di sana. Terus di sini saya pakai hulu ya, hulu baja ringan ini di sini membujur ke sebelah sana. Bisa juga teman-teman pakai bambu ya. Jadi dibikin panjang bisa, yang penting kondisi tanaman dari cangkok di polybag posisinya teduh ya. Maksud saya bukan sehari full teduh, jadi seandainya pagi nyampe jam 11, setengah 12 enggak apa-apa. Jadi konsepnya seperti ini, kanan kiri saya tanam, terus saya ikat sama di sini hulu baja ringannya. Wah, ini pas banget. Pas di depan di sini ada juga bahan bonsai sancang ya. Sama ini untuk konsep besar batangnya seperti yang saya panen tadi. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4 bahan. Nanti saya akan lakukan penanaman di lahan ground. Sepertinya sudah siap di atas, daunnya sudah lumayan. Saya lakukan pemindahan dulu untuk bahan bonsai waru. Ini ke depan warunya rencana saya mau bikin untuk ekspos akar ya, keseluruhan. Ada sekitar, kalau tidak salah ini kemarin sekitar 40. Kan saya pindah ke tempat panas dulu, akan saya cek, coba saya angkat akarnya sudah kuat atau belum ya. Saya coba satu, sudah lumayan ya, sudah tidak lepas dari polybag. Saya angkat begini, akarnya sudah ada beberapa yang tembus. Nanti mungkin ini akan saya taruh di tempat panas dulu, terus nanti agenda sudah saya jadwalkan untuk penanaman. Untuk ini tergantung ya nanti, tapi ini memang rencana ekspos akar semua untuk bahan warunya. Pemindahan untuk bahan bonsai waru ke depan ini seperti di depan tadi saya bicarakannya. Keseluruhan bahan ini ekspos akar nanti konsepnya. Sengaja saya pindah di sini langsung terkena sinar matahari full ya. Dan saya lakukan pengulangan penyiraman karena tadi mungkin sedikit goyang untuk pemindahan, kasihan sayang ya untuk akarnya. Oke, kembali saya mau melakukan agenda kegiatan kali ini. Membersihkan dulu ya untuk bekas penanaman ini tadi, rumputnya banyak sekali, dan pemindahan untuk bahan bonsai sancang yang nanti siap saya lakukan agenda berikutnya, pemindahan bahan bonsai 4 bahan bonsai sancang ke lahan ground langsung. Ada 4 bahan bonsai sancang yang nanti siap masuk ground, akan saya carikan tempat dulu. Di sini ada 1, nah, di sini sudah kosong, kemarin diambil sama temen untuk bahannya. 1, ada 2, kayak yang saya lihat ada 2 kemarin. Nah, sama di sini 1, 2,
sudah kosong juga. 3 di sebelah sana. Nah, udah 3. Cari tempat satu lagi berarti ya. Oh, di ujung sana ada satu lagi kosong. Bareng ini kemarin diambil sama temen. Nah, untuk penanaman bahan bonsai sancang yang dari polybag ke dinding ground yang baru dengan berdekatan seperti ini ya. Ada bahan bonsai beringin silver yang sudah lama tentunya. Kalau media tanam di sini nanti tidak pas untuk pengaplikasian media tanamnya, nanti tanaman yang lama bisa masuk ke dinding ground yang baru akarnya. Untuk mengantisipasi akar pada bahan bonsai yang lama masuk ke dinding ground yang baru, saya pernah berbagi. Nanti teman-teman bisa simak linknya, saya lampirkan video di bawah deskripsi, atau nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi ya. Nah, ini yang tadi ya, untuk 4 bahannya. Akan saya pindah dulu, langsung saya taruh di tempat groundnya yang sudah siap. Tapi media tanam itu memang bekas media tanam, bekas bongkaran untuk program akar yang sudah diambil sama temen. Tetap nanti media tanam saya pakai, saya bongkar, saya aplikasi lagi pakai sekam dan yang lain-lain. Saya mau geser dulu, terus nanti di sini saya mau membersihkan tempat dulu ya, nanti buat penanaman bahan bonsai sancang yang tadi saya panen dari turun cangkok. Bahkan mungkin nanti saya juga ada beberapa bahan bonsai cangkokan waru yang siap panen, nanti akan saya lakukan penanaman di sini juga besok. Nah, paling nanti malam kalau longgar saya akan panen untuk bahan bonsai warunya yang akarnya sudah beberapa keluar. Nah, sudah nampak terlihat jelas ya. Nah, ini sebagai contoh nanti teman-teman kalau mau menanam bahan bonsai dari budidaya cangkok partai besar, bisa melakukan untuk pemancangnya seperti ini ya. Sudah nampak terlihat jelas, sudah saya bersihkan. Di sini saya membuat 2 bagian. Yang agak sedikit pendek pemancangnya yang di sebelah sana. Nah, itu untuk pemancangnya nyampe di sana. Nah, ini ada 2. Yang satunya agak tinggi. Nah, jadi nanti kita tinggal menyesuaikan untuk panen bahan budidaya cangkok kita, jenis bahan bonsai apapun. Kalau konsepnya ada yang bahan bonsainya, ada yang cangkokannya, ada yang tinggi, ada yang pendek, nanti penempatannya kita bisa sesuaikan penanamannya di pemancang yang sudah kita siapkan. Dan ini kalau bisa malah permanen ya, sebenarnya permanen, jadi bisa dibuat nanti dipakai terus tentunya. Agenda berkebun kali ini saya akhiri nyampe di sini dulu. Udah enak ya, ada beberapa temen bonsai juga yang main ke rumah kalau saya mau lanjutkan untuk penanaman bahan bonsai sancang 4 bahan. Insya Allah akan saya lanjutkan untuk besok ya. Oke, untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.